Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ramadan, kelas 4F, Prodi PGSD. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu, pengembangan kurikulum merupakan sesuatu hal yang dapat terjadi kapan saja, sesuai dengan kebutuhan, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Merupakan hal yang harus segera ditanggapi dan dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pada setiap jenjang pendidikan. Munculnya peraturan perundang-undangan yang baru telah membawa implikasi terhadap paradigma baru dalam proses pengembangan kurikulum. Kondisi masa sekarang dan kecenderungan yang akan terjadi pada masa yang akan datang memerlukan persiapan dari generasi muda dan peserta didik yang memiliki kompetensi multidimensional. Selanjutnya, pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah pengembangan dari kurikulum tahun 2006 yang disusun mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan berdasarkan evaluasi kurikulum sebelumnya dalam menjawab tantangan yang dihadapi bangsa di masa depan. Pengembangan kurikulum 2013 khususnya terletak pada 1. Keseimbangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 2. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran. 3. Model pembelajaran atau penemuan berbasis proyek dan berbasis masalah. Dan keempat, penilaian otentik. Selanjutnya, kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan kurikulum 2013 yang disederhanakan. Kurikulum darurat mengacu kepada kurikulum 2013 dengan kompetensi dasar yang disederhanakan, sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Selain itu, kurikulum darurat bertujuan untuk mengurangi beban pendidik dalam melaksanakan kurikulum nasional dan peserta didik dalam keterkaitannya dengan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan. Pengembangan kurikulum darurat. Satuan pendidikan dapat mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi. Pengembangan kurikulum dapat dilakukan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Namun, tetap harus memperhatikan usia dan tahap perkembangan peserta didik pada PAUD dan capaian kompetensi pada kurikulum, kebermaknaan, dan kebermanfaatan pembelajaran untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah, termasuk pada pendidikan khusus dan program pendidikan kesetaraan. Dan yang terakhir, pengembangan kurikulum merdeka atau KURMA. Pengembangan kurikulum merdeka berdasarkan kerangka dasar kurikulum merdeka yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terbagi menjadi 4 tema, yaitu profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Keempat tema tersebut menjadi acuan sekolah atau madrasah menyusun operasional satuan pendidikan, modul ajar, modul proyek, dan bahan ajar atau buku teks. Kurikulum merdeka ini sendiri merupakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kurikulum merdeka diterapkan dengan tujuan untuk melatih kemerdekaan dalam berpikir peserta didik. Inti paling penting dari kemerdekaan berpikir ditujukan kepada guru. Jika guru dalam mengajar belum merdeka dalam mengajar, tentu peserta didik juga ikut tidak merdeka dalam berpikir. Tujuan kurikulum merdeka pada masa COVID-19, pendidikan di Indonesia menjadi terbelakang dan ketinggalan. Kebijakan kurikulum merdeka menjadi solusi terhadap ketinggalan pendidikan di Indonesia. 33 tujuan dari kurikulum merdeka adalah untuk menjawab permasalahan pendidikan terdahulu. Demikian tadi penjelasan dari saya tentang pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.